Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fitriah, NIM T2018-9017. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat etnopedagogik. Fenomena etnopedagogik setara dengan munculnya varian dari istilah-istilah yang melekatkan pada kata etno, misalnya etnologus, etnopsikologi, dan etnomusikologi, etnopolitik. Menurut Al-Wasilah Al-2009, dalam bidang ekstrakta dikenal pula istilah etnomatematika, yaitu kajian yang melibatkan nilai-nilai matematika yang dikaitkan dengan budaya atau etnik. Jadi, etnopedagogik adalah kajian-kajian yang melibatkan nilai-nilai pendidikan yang dikaitkan dengan budaya atau etnik. Selanjutnya, etnopedagogik dan pendidikan. Etnopedagogik dalam praksis pendidikan menekankan pada pentingnya hubungan kemanusiaan, terutama hubungan emosional di antara pendidik dan peserta didik. Hubungan emosional tersebut seyogianya terjalin secara alamiah, tidak dibuat-buat dan direkayasa. Hal inilah yang menyebabkan konteks pedagogi mempengaruhi budaya atau sebaliknya, budaya mempengaruhi pedagogi. Sehingga etnopedagogi mencapai momentumnya, yaitu membangun peradaban manusia yang berbudaya melalui pembudayaan. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya di sini Faik Nabila, NIM T2018-9018 akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini banyak banget menurut para ahli. Salah satunya yaitu Dewan mengemukakan bahwa tujuan pendidikan yaitu sepenuhnya untuk menjadikan manusia. Sedangkan dalam Indonesia itu sendiri yang dijelaskan oleh TAP MPR itu bahwa tujuan pendidikan yang ada di Indonesia itu lebih mengemukakan pendidikan religiusnya atau pendidikan agamanya, seperti pada sila ke-1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi lebih pendidikan agamanya yang diutamakan. Selanjutnya yaitu pengembangan karakter. Jadi orientasi tujuan pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer dari pendidik terhadap peserta didik, namun juga orientasi pengembang karakternya itu yang benar-benar diperlukan, seperti sikap, moral, etika terhadap anak didik itu benar-benar harus dikembangkan semaksimal mungkin oleh pendidik. Jadi kita kan sebagai pendidik, jadi ini tuh tugasnya kita bagaimana untuk mendidik karakter seorang siswa agar moralnya tidak hilang, dan juga pendidik itu tidak boleh menihilkan karakter seperti moral, budaya, itu tidak boleh, karena itu merupakan bagian terpenting dalam karakter seorang siswanya. Jadi benar-benar kita harus mendidiknya itu harus berhasil ya, karena pada saat sekarang kan arus globalisasi itu kan sangat pesat, sehingga anak kecil seperti sekarang mudah terpengaruh oleh budaya-budaya luar. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting. Terakhir yaitu pendidikan karakter dan etnopedagogi. Jadi etnopedagogi yaitu etnopedagogi sendiri itu merupakan kearifan lokal. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik itu mengajarkan kepada peserta didik menggunakan kearifan lokal yang ada di masyarakatnya kita sendiri. Tidak boleh meninggalkan budaya-budaya yang sudah ada pada sejak dahulu. Jadi sebagai contoh seperti kalau kita ingin memilih ketua kelas seperti itu kan biasanya menggunakan secara musyawarah untuk mufakat. Itu juga merupakan kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu. Dan juga kalau kita berada di masyarakat itu melakukan gotong royong, itu juga salah satu kearifan lokal budaya yang sudah melekat sejak dahulu. Jadi budaya-budaya seperti itu jangan sampai ditiadakan saat sekarang. Itu
tugas kita sebagai pendidik bagaimana cara menarik perhatian siswa menggunakan pembelajaran yang baik. Namun di sisi lain juga terdapat sisi positif dan negatifnya. Alangkah baiknya memang benar kalau kearifan lokal itu kan tidak boleh sampai punah gitu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.